ketika adik-beradik Nabi Yusuf ini datang balik daripada Palestin menuju ke Mesir, jumpa balik dengan Nabi Yusuf dalam keadaan mereka belum menyadari kalau orang yang dijumpainya adalah saudara mereka sendiri. Katanya, ya ayyuhal aziz. Aziz panggilan kepada penguasa di Mesir. Masana wa ahlana ad-durru. Kami ini ditimpa dengan kesulitan, termasuk ahli keluarga kami. Wajibna bibidaatin muzjah, dan kami datang membawa barangan untuk sebagai tukaran pembelian makanan, tapi barangan ini tak seperti yang kami bawa dulu. Yang dulu barangannya bagus, tapi kali ini barangannya sudah tak bagus. Sebab apa? Tak ada lagi dah barangan apa yang boleh ditukar. Maknanya mereka berada pada peringkat kesusahan yang tertinggi, sehingga barang tukarannya pun juga tidak ada barang yang istimewa. Fa'aufi lanal kaila, berikan kepada kami timbangan, yakni jual beli makanan itu, wa tasaddaq alaina, dan tambahkanlah dengan engkau bersedekah kepada kami. Innallaha yajzi al-mutasaddiqin, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Di sini adik-beradik Yusuf mengatakan satu kata-kata yang menyentuh perasaan Nabi Yusuf. Adik-beradiknya datang sudah memberitahukan, khalas, kita sudah sampai kepada peringkat akhir. Kita ini kebuluran, lapar. Bukan kita saja, tapi kita punya keluarga juga, orang tua kita yang kami tinggalkan yang sudah tua. Tak ada barangan yang cukup boleh kami tukarkan untuk membeli makanan, kecuali barangan-barangan yang buruk yang tak cukup sebagai tukaran pembelian makanan. Maka berikanlah kepada kami makanan dengan bersedekah. Jangan diukur dengan barangan kami yang jadikan tukaran tu, karena barangan tak cukup. Tapi yang kami harapkan daripada engkau adalah sedekah dan pemberian yang lebih. Di sini Nabi Yusuf kasihan. Di sini Nabi Yusuf tersentuh tentang kondisi adik-beradiknya, termasuk orang tuanya. Dalam keadaan peringkat sedemikian, barulah Nabi Yusuf mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf? Kamu tahu ke apa yang kamu sudah buat kepada Yusuf? Terkejut dari berada di hadapannya itu. Siapa yang tahu perbuatan mereka kepada Nabi Yusuf kecuali mereka sendiri dan juga Nabi Yusuf. Tak ada orang lain yang tahu. Yang tahu mereka adik-beradik dan juga Nabi Yusuf sebagai korban. Lalu bagaimana orang yang dihadapi oleh mereka ini beritahu, kamu tahu tidak apa yang kamu buat kepada Yusuf? Berarti yang tahu kalau bukan adik-beradiknya mesti Yusuf. Oleh sebab itu beliau mengatakan, adakah kamu Yusuf? Kata mereka, idantum jahilun. Qalu ainnaka la anta Yusuf? Adakah kamu itu yang Yusuf? Kata Nabi Yusuf, ana Yusuf. Ya, aku Yusuf. Baru di sini terdas segala-galanya. Wa hadza akhi qad manallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa bahasa yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang kejam, yang dahulunya melakukan kejahatan, yang hasad, yang dengki, yang jahat, ya kan? Dulu. Tapi setelah kelihatan manusia boleh berubah. Jangan diingat orang itu kalau dulu kejam, sepanjang hayat dia kejam. Jangan dilihat orang itu kalau dulu dia tergelincir kepada mengambil dadah, sepanjang hayat dia akan mengambil dadah. Orang boleh berubah, orang boleh bertukar. Oleh hadza Nabi Yusuf melihat perubahan yang ada kepada mereka. Nabi Yusuf mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi wa id antum jahilun? Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan dahulu terhadap Yusuf dan kamu lakukan dahulu terhadap adiknya saat kamu masa itu jahil? Jadi jahilnya bila? Masa itu. Seakan-akan Nabi Yusuf ini mencari excuse kepada saudara-saudaranya, yang kamu buat dulu tak betul loh, karena kamu dulu jahil. Yani mencari sebab yang menutup kekurangan adik-beradiknya ketika melakukan perbuatan jahat terhadap dirinya.
Hari ini adik-beradik gaduh pasal duit, tuntut menuntut ke mahkamah pasal warisan, tidak boleh untuk akur satu dengan yang lain karena yang satu nak jual rumah, yang satu tak nak jual rumah. Falhasil adik-beradik hancur lebur macam kaca pecah yang tak boleh disambung lagi hanya karena pasal duit. Tidak tahu mana yang lebih berharga baginya, duit atau silaturahim. Otaknya sudah terprogram situ, hidup untuk duit. Bukankah berlaku di zaman kita sekarang? Silaturahim putus satu dengan yang lain hanya karena warisan, atau hanya karena perempuan, atau karena pekerjaan. Mana sifat gentle sebagai seorang untuk memberikan maaf kepada orang lain? Kalau setiap orang bermasalah itu kita mesti bermusuh, agaknya sifat maaf yang Allah suruh itu untuk siapa? Untuk malaikat? Untuk jin? Ya untuk kita juga. Untuk apa diperintahkan sifat maaf kalau bukan ada orang bersalah kepada kita? Faham dong? Kalau kata Nabi Yusuf mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi antum jahilun? Qalu a innaka la anta Yusuf? Kau Yusuf? Katanya, ya aku Yusuf dan ini adalah saudaraku. Ya ini Bunyamin maksudnya. Mereka kan tahu juga kalau itu saudaranya. Kenapa diperkenalkan oleh Nabi Yusuf? Macam mana engkau buat dulu kepada aku, engkau juga buat dulu kepada saudaraku. Tengok posisi sekarang, siapa yang berada dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah? Aku berdua atau kamu? Kita yang dizalimi atau kamu yang zalim? Yang menunjukkan demikian kepada adik-beradiknya. Qad manallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya orang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Ya demi Allah, Allah sudah memilih kamu berdua, yakni Yusuf dan bin Bunyamin, berbandingan kepada kami. Wa in kunna la khati'in, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ada beza orang khati' dengan orang mukhti'. Khati' orang bersalah yang tahu ketika melakukan itu perbuatan salah. Tapi mukhti' adalah orang yang berbuat salah dalam keadaan dia tak tahu kalau perbuatan yang dilakukan itu salah. Perbuatan salah yang dilakukan dengan sengaja dan dia tahu batasan ini adalah perbuatan salah dan dia buat, itu namanya khati'. Dia mengatakan wa in kunna la khati'in, ya kami ini salah walaupun dahulu kami lakukan tu benda kami lakukan, kami tahu benda itu salah. Ya, sebab mereka ketika nak melakukan kekejaman kepada Nabi Yusuf, dia kata, jom kita bunuh Nabi Yusuf. Tak boleh, jangan bunuh, biar campakkan saja ke dalam perigi. Selepas kita buat itu semua, baru kita bertaubat. Maknanya dia tahulah benda yang dia buat itu salah. Sebab dia pikir nak bertaubat, tapi peliknya dia ingin sudah merancang taubat sebelum dosa. Dan ini bahagian daripada pemuslihatnya iblis. Buat saja dosa, untuk apa ada pengampunan Allah kalau bukan kita meminta ampun atas dosa? Iyalah minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita tergelincir dan kita tak sengaja. Bukan kita merancang bertaubat sebelum dosa dilakukan. Itu namanya memain-mainkan itu. Paham dong? Qala tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ini sifat maaf, gentle, seorang lelaki yang sanggup memberi maaf kepada orang yang bersalah, bahkan memberi maaf sebelum diminta maaf. Katanya la tathriba alaikumul yawm, tiada dosa bagi kamu, tiada salah bagi kamu. Memulai maaf sebelum mereka meminta maaf. Mereka hanya mengaku kami salah. Nabi Yusuf mengatakan tidak ada salah bagi kamu, tiada kesilapan bagi kamu. Terus dilupakan, tathrib, dilupakan kesalahannya. La tathriba alaikum. Kadang-kadang orang mudah memberi maaf tapi tak boleh lupakan kesilapan. Kadang-kadang orang kalau geram sangat tuh, dia kata 7 turunan aku tak akan bagi maaf. Turunan dia ke-7 tuh apa salahnya kepada kamu tak diampunkan? Apa orang geram tu kan? Faham tu? Oleh hada jangan suka mengungkapkan kata-kata dalam keadaan emosi.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Orang kalau dibikin marah oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Marah identik dengan syaitan. Oleh sebab itu bila marah, jangan buat apa-apa. Di rumah kau, jangan banting-banting pinggan kalau marah. Orang katanya kalau banting pinggan satu, banting dua. Sama-sama menyikapi kemarahan dengan kemarahan, tak selesai masalah. Mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menyelesaikan masalah. La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampunkan kamu. Nah, dosanya kepada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengatakan semoga Allah mengampunkan kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Wallahu taala alam. Kita akan sambung